Bismillah tawakkalna 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Mas'alatun idza qila laka wa asma'uhum wa adaduhum syaratul imani amla. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalatun bermula ini itu masalah. Masalatun bermula ini itu masalah. Idza qila di mana-mana diceritakan. Idza qila di mana-mana diceritakan. Laka kepadamu. Laka kepadamu. Wa asma'uhum dan bermula beberapa nama mursalin. Wa asma'uhum dan bermula beberapa Nama mursalin. Wa adaduhum dan bilangan dan beberapa bilangannya mursalin. Wa adaduhum dan beberapa bilangannya Itu syaratul imani menjadi syarat iman. itu syaratul imani bermula syarat iman. Amla atau tidak. Amla atau tidak. Fal jawabu maka bermula jawabannya. Fal jawabu maka bermula jawabannya. Laisa tidak. Laisa tidak. Indana menurut kurang sadaya anak artinya. Indana menurut madhab kita semua. Indana menurut madhab kita semua. Itu syaratul imani syarat iman. Itu syaratul imani syarat iman. Liqaulihi ta'ala karena firman Allah ta'ala. Karena firman Allah Ta'ala. Itu minhum dari sebagian perlu mendike. Itu minhum sebagian dari itu mursalin. Itu minhum sebagian dari itu mursalin. Man bermula mursalin. Man bermula mursalin. Qasasna yang menceritakan siapa kami Allah. Khususnya yang menceritakan siapa kami Allah. Alaika kepada kamu wahai Muhammad. Alaika kepada kamu wahai Muhammad. Wa minhum dan sebagian dari mursalin. Wa minhum sebagian dari mursalin. Man bermula seseorang maksudnya Rasul. Man bermula Rasul. Man bermula Rasul. Lam naksus yang tidak menceritakan siapa kami Allah. Lam naksus Alaika kepada kamu wahai Muhammad. Alaika kepada kamu wahai Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa ala ma ba'du. Untuk masalah yang malam ini, pertemuan malam ini masih ada hubungannya dari masalah yang sebelumnya, yaitu masalatun idza qila laka wa kam minal anbiya dan idza qila laka wa kam kanu minal anbiya wal mursalin. Jika ada sebuah pertanyaan, idza qila laka wa asma'uhum wa adaduhum syaratul imani amla. Ada sebuah pertanyaan, entah itu datangnya dari dulur, entah itu datangnya dari tetangga, dari teman, sanak saudara ataupun guru-guru kita bertanya. Idza qila laka wa asma'uhum wa adaduhum syaratul iman. Nanti jawabnya gimana? Apakah mengetahui nama-nama para utusan
dan mengetahui jumlah atau bilangan dari semua utusan itu adalah syarat keimanan atau tidak. Sebagaimana kemarin sudah dijelaskan, Nabi itu totalnya ada 124.000 dan Rasul ada 313. Nah, kemudian jadi timbul sebuah pertanyaan. Apakah mengetahui nama-namanya dan mengetahui bilangannya itu adalah menjadi syarat keimanan atau tidak? Maka dijawab, laisa indana syaratul iman. Jawabannya adalah tidak menurut kaul kita semua indana. Di sini madhab urang sadaya anak berarti madhab imam. Madhab urang teh madhab saha berarti Imam Khairul, bukan Khairul Imam ya, tapi Imam Syafi'i. Menurut kaul Imam Syafi'i tidak mengetahui nama-nama detail dari 124.000 dan mengetahui nama-nama dari 313 itu bukan merupakan syarat sebuah keimanan. Karena kemudian disusul dengan firman Allah dalam Al-Quran, surat apa sih gitu ya? Mau membaca gopar kono. Bunyi ayatnya, minhum man qasasna 'alaika wa minhum malam naqsus 'alaika. Allah berfirman di dalam Al-Quran, ini obrolan antara Allah dan Nabi Muhammad. Kata Allah kepada Nabi Muhammad, kami telah menciptakan utusan-utusan sebelum kamu, dan ada kisahnya masing-masing, ada sejarahnya masing-masing. Kemudian malam naksus alaika, ada juga yang tidak kami ceritakan, yang tidak kami sebutkan nama-namanya kepadamu wahai Muhammad. Jadi itu dalil nakli gitu. Dalilnya itu tersurat dan tersirat dalam Al-Quran, jelas. Jadi kenapa tidak disyaratkan, kenapa tidak menjadi syarat iman? Karena Allah pun menceritakan semua utusan kepada Nabi Muhammad itu ada yang disebutkan dan ada yang tidak disebutkan. Karena yang wajib diketahui, yang harus diketahui dan diimani oleh kita hanyalah yang secara rincian itu hanya yang 25 nabi dan rasul. Jadi ketika kita mendengar jumlah para nabi itu 124.000, itu tidak dijelaskan siapa saja yang 124.000. Tidak dijelaskan satu persatu namanya siapa, kemudian kisahnya seperti apa, itu tidak dijelaskan secara detail. Sesuai tadi ayat Al-Qur'annya, Allah pun menceritakan kepada Nabi Muhammad itu utusan-utusan sebelum Muhammad itu ada yang diceritakan, ada juga yang tidak. Berarti jelas mengetahui jumlah para rasul dan para nabi secara yang selain 25 lah, yang selain 25 itu tidak wajib diketahui, atau kalau bahasa di dalam materi ini tidak menjadi syarat keimanan. Tidak menjadi syarat keimanan. Lamun mah tidak mengetahuinya yang 25, maka itu berdosa. Sebagaimana kemarin, kalau menilik dari segi bahasa hukum, wajib kan lamun mah dipigawe maka mendapat pahala, lamun mah ditinggalkeun maka menang dosa. Taeta. Jika dikerjakan atau jika diikuti, jika hafal, jika tahu mendapat pahala, jika tidak tahu
lupa dosa. Tapi lamun tea dosa lamun beli weruhe lamun tidak taunya karena memang betul-betul tidak tahu, maka dihampura. Tapi jika tidak tahunya itu setelah tahu, sudah diberitahu, ada yang ngasih tahu, maka ya tetap dosa. Karena bodoh itu terbagi menjadi sekian macam. Kalau bahasa Sunda ada bodoh katotoloyo, ada bodoh alewoh, aya di bodoh katoto goblok. Nah, beda-beda tingkatanana. Kalau zaman sekarang orang bodoh yang meles bodoh itu kayaknya nggak ada. Karena melihat tempat dan lingkungan banyak orang-orang pintar, banyak guru, banyak lembaga pendidikan. Jika masih ada orang yang menyebutkan saya mah tidak tahu, berarti bodohnya itu disengaja. Kecuali kalau hidupnya di hutan sendirian kayak Tarzan, baru silahkan berargumen saya tidak tahu. Dan itu mungkin bisa dimaafkan karena ketidaktahuannya. Tapi untuk melihat zaman sekarang, bodoh yang seperti apa yang kemungkinan bisa dimaafkan dari segi hukum syara, dari segi fikihnya, ubudiyahnya. Contoh kalau nggak tahu sholat, tidak tahu syarat sholat, rukun sholat, dimaafkan. Allah mah bageran, Allah itu maha pengampun, maha pemaaf. Tapi catatannya bodohnya, bodoh seperti apa dulu, tidak tahu seperti apa dulu gitu kan. Kalau melihat zaman sekarang kan berarti malas, bukan tidak tahu tapi malas untuk mencari tahu. Dan sebagaimana kemarin juga dijelaskan, mencarinya itu yang wajib itu mencarinya. Bisa nama nuturkeun, bisanya mengikutin, itu tergantung fadolnya Allah, karunia dari Allah. Guru tidak menjamin, murid pun tidak berpengaruh walaupun sepintar apapun, kata Allah belum bisa, mual bisa-bisa. Karena yang menjadi pahala, yang menjadi ganjarannya itu adalah tolabnya, mencari pengetahuannya. Maka dengan cara kita malam Rabu ngariung di saung, itu sudah menjadi jalan ikhtiar kita lepas dari sebuah dosa tolab. Jadi kita itu udah nggak dosa karena sudah melakukan sebuah tolabul ilmi. Adapun bisa atau tidaknya, nyanggakeun we ka Allah. Pasrahkan semuanya kepada Allah. Da tikaracak ninggang batu laun-laun jadi legok, itu peribahasa Sunda. Tikaracak ninggang batu laun-laun jadi legok, tina tak kana huntu laun-laun diabuh. Tina tai cak-cak kana huntu laun-laun jadi lebok gitu. Jadi ada air, satu tetes air kecelak di atas batu, walaupun satu tetes lamun mah sering, maka batu tersebut akan berlubang gitu. Nah, dengan cara kita ngariung ngaji tiap malam Rabu, walaupun bisa itu sulit, tapi kalau sering, contoh lah logikanya ngaji alif bata, tembene sedina pengen bisa ya moal. Tapi karena sering tiap sore anak-anak kecil ngaji alif bata maning, dengan 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu insya Allah bisa nuturkeun. Tapi ya aku pembedanya kayak ada yang cepat, ada yang lambat. Karena kepala sama berbulu, otak berlainan. Ndase mah pada, rambutnya pada, isi sing beda. Karena menurut saya pribadi, tidak ada orang yang bodoh, yang ada itu orang malas. Ya, karena dengan bekerja keras, dengan berusaha, yakin pasti ada titik di mana kita akan bisa, di mana kita akan mengetahui apa yang harus kita ketahui. Nah, balik lagi ke laptop, balik lagi ke materi, bahwasanya mengetahui detail atau gemblengan dari jumlah para rasul yang 124.000, nabi yang 124.000, terus rasul yang 313, itu tidak wajib atau tidak menjadi sebuah syarat iman, melainkan
hanya yang 25 saja, yaitu Nabi dan Rasul, itu wajib diketahui beserta sejarahnya, beserta nama-namanya, itu harus diketahui. Kadang yang 25 gak kelalen bae komo kudu ngapal nasin 124.000. Contoh lamun wajib diketahui. Kan berarti sidik tah. Bener jelas Allah mamaha bageran. Kebayang kalau kita suruh ngapalin yang 124.000, mabok lah. Itu. Kemudian ada lagi nabi atau rasul yang diikhtilafkan. Ada yang mengatakan itu nabi dan rasul. Ada juga yang berpendapat itu adalah hanya nabi saja. Ada juga yang berpendapat itu adalah seorang ulama, yaitu Nabi Khidir. Nah, Nabi Khidir itu ada yang berpendapat beliau adalah nabi dan rasul. Tapi ulama yang lain berpendapat Nabi Khidir adalah hanya nabi saja. Bahkan ada lagi pendapat mengatakan Nabi Khidir adalah seorang ulama, bukan nabi, bukan rasul. Dan ada lagi yang nyebut waliullah, dan kekal, bukan kekal itu, berkuasa atau hidup sampai saat ini. Kalau di dunia kan kemarin dua, Nabi Khidir dan Nabi Ilyas ya. Nabi Ilyas yang menjadi penguasa lautannya Nabi Khidir, penguasa daratan Nabi Ilyas. Itu diihtilafkan, ada yang nyebut nabi dan rasul, DLL dan lain sebagainya. Intinya idza qila laka wa asma'uhum wa adaduhum syaratul imani amla, jawabannya laisa. Jika ada pertanyaan, terus yang kemarin 124.313 lamun beli huruf riwan beli apa? Karena yang wajib hanya 25. Tidak menjadi syarat sebuah keimanan. Sah dan tidaknya keimanan itu bukan ditentukan dari mengetahui 124.313. Intinya segitu. Diputer-puter kayak semono. Intinya mas'alatun yang satu ini intinya seperti itu. Titik. Cukup.